perwakilan dari Kuskupan Boina, wilayah perwakilan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya. Yang sekarang hadir adalah perwakilan dari Bapak Pato, kemudian ada tokoh masyarakat dari tokoh masyarakat Olili, kemudian dari BPD Olili, kemudian ada Ormas OKP, diantaranya ada Pemuda Katolik, ada KMPI, kemudian ada tokoh masyarakat juga yang mewakili keluarga di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu terjadi aksi yang untuk kami tidak bisa diterima. Oleh karena itu, kami punya kewajiban moral untuk menyuarakannya dan mengikutinya pada kesempatan ini. Oleh karena itu, perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal terkait permasalahan dan beberapa teman-teman yang sudah kami siapkan untuk bisa menyampaikan. Kita mulai dulu dari tokoh masyarakat, pada nomor 10, kemudian setelahnya dari situ. Pasti kita semua sudah sangat tahu kejadian yang menimpa saudara Mersianus Anumi dan Timotius Anumi, yang bagi kami sebagai masyarakat, apa yang dilakukan oleh Brimob, Posbrimob dalam hal ini beberapa anggota itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Saya harus katakan itu karena ini sudah beberapa kali terjadi terhadap masyarakat. Karena itu pada kesempatan ini dan sesuai dengan kesepakatan kami hari ini, kami akan bertemu dengan DPRD dan Bupati. Kami meminta kepada DPRD juga untuk mungkin hearing dengan Pak Kapolres, dan kalau bisa usulan kami yaitu bahwa Crossbrimob ini tidak boleh ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mohon maaf kalau mungkin usulan saya sedikit keras, tapi memang kami sebagai masyarakat semakin takut dengan Crossbrimob ini. Kalau terhadap anggota Polres selama kabupaten ini berdiri, tidak ada hal yang seperti ini. Tapi terhadap Crossbrimob ini kami sangat takut. Ini baru hanya beberapa anggota yang mungkin saya hitung mungkin 30 saja sudah begini. Kalau nanti mereka punya kompi lagi, jangan-jangan ada anggota masyarakat yang dibunuh oleh mereka. Mohon maaf Pak Kapolres, mungkin pernyataan saya agak keras, tapi sebagai masyarakat saya harus menyatakan secara jujur bahwa kami menolak keras Crossbrimob ini hari di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Dan yang berikut, semoga kejadian ini tidak akan pernah terulang lagi. Dan kami percaya bahwa yang namanya Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah melakukan ini. Terima kasih. Kami sangat mendukung karena selama ini apa yang dilakukan oleh Polres sangat humanis. Pendekatannya kemanusiaan, karena itu dia mengakui, Polres mengakui bahwa kita adalah manusia, karena itu pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, dan kami sangat salut itu. Mohon maaf, karena dari sini ada pernyataan-pernyataan yang menurut kami sudah harus kami buat, bahwa bukan saja proses hukum, tapi juga harus ada tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Brimob. Dan kami mempertanyakan tentang kinerja dari seorang Danki Brimob Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami minta kepada Pak Kapolres untuk secepat mungkin Protestan semua, namanya manusia. Baik, negara ini didirikan atas dasar Pancasila, dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga, mengayomi, dan senantiasa memberikan rasa aman kepada masyarakatnya sendiri. Sebelum tadi saya hendak naik ke sini, Bapak Kapolda hendak menelpon saya, dan saya terima teleponnya di depan pintu gerbang Polres, dan beliau mengatakan, Pastor, kami siap untuk menuruti apa yang menjadi kemauan dari Ibu Bapak sekalian, bahkan juga para pemerhati kemanusiaan yang hadir saat ini, dengan satu tujuan bahwa kami datang di sini tidak membuat kenal, tetapi kami datang di sini untuk membawa aspirasi itu. Hal yang kedua, beliau mengatakan, katakanlah kepada Bapak Kapolres bahwa apa yang menjadi permintaan dari kami, tim yang ada ini, hendaknya diproses sesuai dengan hukumnya. Untuk itu, dari tempat ini,
saya hendak mau mengatakan saja bahwa bumi Duan Lolot ini adalah bumi yang sungguh indah dan sungguh dicintai. Kami orang Tanimbar tidak pernah mengenal kekerasan. Tetapi jika orang tidak menghargai kami lebih tidak menghargai siapapun yang ada di bumi Duan Lolot. Karena itu adalah warisan para leluhur kami. Dan untuk itu dari tempat ini dengan penuh kerendahan hati mewakili seluruh manusia yang ada di bumi Duan Lolot ini, kami meminta supaya kehadiran TNI dan Polri di tempat ini benar-benar menjadi pengayon bahkan menjaga keamanan bagi kami semua. Jika tidak, itu adalah hak kami untuk bisa menerima maupun menolak. Terima kasih. Mana-mana dan tidak mencoreng nama institusi saya sendiri. Dengan pastor-pastor, dengan teman-teman kita sudah bilang juga, sudah katakan juga bahwa ketong mesti lihat hanya orangnya saja, bukan institusinya gitu. Dan perjuangan hidup di masa-masa susah ini memang sungguh-sungguh berat, maka ketong mesti satu bangsa begitu. Hanya seperti tadi sudah saya katakan, kita sayangkan bahwa ada oknum-oknum yang kadang-kadang tindakannya di luar nalar dan itu sedikit mengganggu harmonisasi hubungan itu. Untuk saya, orang biasa bilang ada asap, ada api, gitu ya. Ada akibat, ada sebab. Tapi ini tidak ada asap, tidak ada api, tapi ada asap, gitu ya. Tidak ada sebab, tapi ada akibatnya, gitu. Maka ketika saya dengar informasi yang bisa, biar kita ikuti prosesnya. Termasuk beberapa oknum anggota BRIMOB yang ada, yang terlibat. Selanjutnya, kami minta agar pelaku sungguh-sungguh bertanggung jawab juga untuk korbannya, terutama kerugian imaterial ditanggung. Itu pekerjaan itu produktif, usia produktif, lagi kerja. Sekarang tergusur, sakit dan tidak bisa kerja. Susah hidup ini orang sementara cari kerja, bikin celaka orang. Maka diproses secara hukum, bahkan kita minta pangkatnya diturunkan, dimasukkan ke penjara, dan kerugian materi korban dibayar. Ini perlu agar rasa keadilan kita itu berimbang. Ada banyak tuntutan yang sudah disampaikan, tetapi untuk saya beberapa hal yang prinsip ini mesti saya utarakan di sini secara gamblang, secara eksplisit. Mungkin dalam forum ini sudah berinformasi kepada Bapak Pastor Yopi, kan? Kita sudah lakukan penahanan Pak untuk 2 orang yang terlibat, dan tentunya ini belum selesai proses ini. Penyelidikan dan penyidikan akan tetap dilakukan. Kami tentunya masih memerlukan waktu untuk memeriksa saksi-saksi yang lain. Untuk saat ini hasil pemeriksaan tadi kami sampaikan, pemeriksaan terhadap 7 orang, ya 5 anggota BRIMOB, 2 dari lembaga masyarakat. Kita dapat menyimpulkan untuk segera melakukan penahanan terhadap 2 orang. Karena ini bagi dari Pak Kasat Reskrim menyampaikan selaku penyidik, oh inilah yang patut diduga sebagai pelaku penganiayaan. Makanya sudah kita lakukan penahanan sejak tadi malam untuk 2 orang. Oke, itu ya kalau untuk menjawab dari 5 tuntutan usulan Anggunia wilayah perwakilan KKT dan PDP. Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, terhadap arogansi dan ki beserta oknum anggota BRIMOB Kepulauan Tanimbar yang menganiaya 2 masyarakat Tanimbar asal desa Polilit Raya pada tanggal 24 September 2020, maka kami Gereja Katolik Keuskupan Amboina, wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya,
menyatakan sikap terhadap kejahatan kemanusiaan tersebut sebagai berikut. 1. Mengecam dan mengutuk keras tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Danki beserta oknum Satuan Brimob Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 2. Kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk segera menahan Danki beserta oknum-oknum anggota Brimob dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komandan Kopi Satuan Brimob Kepulauan Tanimbar harus segera diproses, dicopot dan diganti. Selanjutnya, para pelaku harus segera dihukum seberat-beratnya, penurunan pangkat bagi para pelaku sampai dan dipenjara. Yang keempat, kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Tanimbar agar segera meninjau kembali tiba tanah untuk pembangunan Makobrimob pada wilayah ketuanan Desa Polilit Raya. Dan yang kelima, proses hukum terhadap pelaku hendaknya dilaksanakan sejak tuntutan ini disampaikan sampai dengan 3 hari ke depan dan diinformasikan kepada pihak Gereja Katolik melalui Komisi Justice and Peace wilayah Kepulauan Tanimbar. Demikian tuntutan kami untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Apabila dalam 3 hari tuntutan kami ini tidak dipenuhi, maka kami akan mengerahkan seluruh kekuatan Gereja Katolik wilayah Kepulauan Tanimbar untuk menduduki Polres Kepulauan Tanimbar. Somlaki 26 September 2020, Komisi Justice and Peace wilayah KKT MBD RD Jakobus Sorluri ditandatangani. Terima ya. Ini tadi pendapatnya saya, terima kasih Pak, saya setuju sekali. Jadi marilah tentunya keberadaan Brimob di Kepulauan Tanimbar ini sudah berdasarkan analisa strategi baik itu dari faktor pertahanan maupun keamanan oleh pemerintah. Dan kami sependapat tadi dengan teman-teman dari pemuda Katolik yang menyatakan mungkin perlu dilakukan pembinaan mental dan rohani. Terima kasih Adik. Ini suatu usul yang baik dan tentunya dan sebenarnya kalau kami di Polres sendiri ini sudah dilaksanakan rutin. Kami juga bekerja sama dengan Uskupan, kami bekerja sama juga dengan Ketua Pasis, dengan Ketua MUI untuk menghadirkan tokoh-tokoh agama setiap hari Kamis ya, hari Kamis untuk memberikan pembinaan mental rohani kepada anggota-anggota. Dan kami yakin juga di Brimob itu dilakukan. Karena ini merupakan program kegiatan yang memang sudah dibuat, disusun oleh Mabes Polri. Jadi setiap minggu itu pembinaan mental dilakukan. Mungkin ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini perlu peningkatan kerjasama dengan para tokoh agama, baik itu dari Uskupan, dari Pasis, mungkin yang Protestan dan tentunya untuk personil yang beragama Muslim dengan Bapak Ketua MUI. Kemudian untuk yang kelima, ini proses untuk beberapa pelaku daya sanksi tuntutan ini sampai dengan 3 hari. Tidak perlu tunggu 3 hari Pak. Tadi malam sudah kita laksanakan, ya. Jadi kalau ini bilang sampai dengan 3 hari, tidak usah menunggu 3 hari. Ya, kejadian hari Jumat dini hari, Jumat tadi malam sudah kita lakukan penahanan. Ya, sudah terjawab ya, kronologis apa yang sudah kita lakukan. Kalau dibilang sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang untuk kita sekalian, salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih berbisa, banyak kenikmatan, banyak berkah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, tentunya kita juga masih diberikan nikmat bukan. Ya, kita semua masih dapat hadir di sini, bersama-sama kita berkumpul di sini, tentunya tidak lain dan tidak bukan. Kita punya satu tujuan. Dan saya yakin itu juga tujuan kita semua baik demi kepentingan umat, demi kepentingan masyarakat khususnya yang ada di Kepulauan Tanimbar. Bapak-bapak sekalian, saya atas nama pribadi dan juga atas nama pimpinan Polres Kepulauan Tanimbar, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, kawan saudara saya semua yang datang kemari. Kami tentunya sebagai institusi yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Pastor, kita tahu bersama kita punya
3 tugas pokok Polri ini sebagai pemenang Kamtibmas, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan juga sebagai aparat penegak hukum. Kami menyambut baik kedatangan Bapak sekalian, karena itu merupakan salah satu fungsi kami sebagai pelayan masyarakat. Kemudian terkait tadi apa yang sudah disampaikan dari teman-teman mewakili keuskupan Ambunya, dari Bapak Masyarakat Polri, dari BPD, kemudian dari Bapak Polri juga, dari KNPI, kemudian dari Bapak Pastor Kunci. Saya belum sempat ketemu Bapak ya, baru ketemu pertama kita Bapak. Tapi saya sudah dengar namanya Pak. Namanya ternyata cukup kenal. Saya sudah bolak-balik bilang sama Pak Kasat Dimas, mana Pak Kasat Dimas ini? Nah, kapan saya dikasih waktu ketemu sama Pastor Kunci, ternyata kita ketemu siang ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau dengan Bapak Pastor Yopi kita sudah pernah berkomunikasi. Baik, menyikapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan semua, tentunya ini merupakan bentuk aspirasi, ya. Bentuk aspirasi, bentuk mungkin keresahan ya, keresahan dari bapak-bapak sekalian. Tentunya dari awal tadi kami menyampaikan apa yang bisa kami tanggapi atas penyampaian tuntutan ini, akan kami berikan tanggapan dan penjelasan. Namun apabila itu tentunya yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian di luar batas kewenangan kami, tentunya kami sebagai Kapolres juga tidak punya kewenangan yang begitu luas. Ada beberapa kewenangan yang bukan menjadi milik kami sebagai Kapolres. Tentunya kami harus melakukan ini ke satuan atas dalam hal ini pada Bapak Kapolda Maluku. Baik, untuk tuntutan atau tuntutan secara umum saja ya. Yang pertama, yang terkait dengan mengecam dan mengutuk keras kejadian kemarin. Tentunya kita memiliki kesamaan persepsi. Ya. Kita semua sependapat bahwa tidak boleh ada kekerasan terjadi. Tentunya di luar batas kemaksud tadi apa yang disampaikan. Kita semua sepakat penegakan hukum yang dilakukan juga di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar ini harus dilakukan dengan azas legalitas sesuai dengan hukum yang ada. Saya sependapat sekali ketika tadi Bapak menyatakan tidak boleh ada main hakim sendiri. Itu saya sangat sependapat. Ya, sangat sependapat. Tentunya kita sangat menyayangkan peristiwa ini, dan saya juga setuju kalau tadi Bapak menyatakan kita semua berharap tentunya ini mungkin, ya, mungkin lah kita sama-sama berdoa, sama-sama berharap ini mungkin peristiwa yang terakhir terjadi di wilayah Kepulauan Tanimbar. Kemudian yang kedua terkait dengan Polres akan menahan pelaku. Ini sudah kami lakukan Bapak. Ya, dari hasil pemeriksaan kami terhadap 7 saksi yang terdiri dari 5 personil dari Kompi 3 Batalion C1 Brimob dan juga ada 2 dari warga masyarakat. Mulai tadi malam kami sudah melakukan penahanan terhadap 2 personil dari Kompi 3 Batalion C yang berdasarkan hasil pemeriksaan patut diduga sebagai pelaku penganiayaan. Ini sudah kami tahan di dalam rumah tahanan, di ruang tahanan Polres Kepulauan Tanimbar mulai tadi malam. Ya, yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, tuntutannya agar kepada Komandan Kompi untuk diproses dan cepat. Ini yang saya bilang, ini di luar batas kewenangan kami. Tentunya apa yang menjadi keinginan dari bapak-bapak akan kami laporkan kepada Bapak Kapolda Maluku. Seperti itu. Keempat, untuk pelaku di pelaku dihukum ya. Keempat, terhadap pemerintah daerah DPRD meninjau kembali tanah pembangunan. Nah, tentunya ini bukan domain saya. Silakan nanti mungkin bapak semua dapat menyampaikan ke pemerintah daerah. Namun tentunya saya sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor Yopi. Marilah kita melihat ini sebagai suatu perbuatan individu, ya, bukan perbuatan dari institusi. Karena saya yakin dan percaya
tidak ada institusi ini yang dibikin atau dibentuk oleh negara dengan niat yang tidak baik. Kalaupun ada pelanggaran yang dilakukan, itu adalah perbuatan individu, perbuatan oknum, perbuatan perorangan. Betul ya Bapak Pastor ini tadi pendapatnya. Saya terima kasih Pak, saya setuju sekali. Jadi marilah tentunya keberadaan BRIMOB di Kepulauan Tanimbar ini sudah berdasarkan analisa strategi baik itu dari faktor pertahanan maupun keamanan oleh pemerintah. Dan kami sependapat tadi dengan teman-teman dari Pemuda Katolik yang menyatakan mungkin perlu dilakukan pembinaan mental dan rohani. Terima kasih adik. Ini suatu usul yang baik dan tentunya dan sebenarnya kalau kami di Polres sendiri ini sudah dilaksanakan rutin. Kami juga bekerjasama dengan Uskupan, kami bekerjasama juga dengan Ketua Pasis, dengan Ketua MUI untuk menghadirkan tokoh-tokoh agama setiap hari Kamis untuk memberikan pembinaan mental rohani kepada anggota. Dan kami yakin juga di BRIMOB itu dilakukan. Karena ini merupakan program kegiatan yang memang sudah dibuat, disusun oleh Mabes Polri. Jadi setiap minggu itu pembinaan mental dilakukan. Mungkin ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini perlu peningkatan kerjasama dengan para tokoh agama, baik itu dari Uskupan, dari Pasis mungkin yang Protestan dan tentunya untuk personil yang beragama Muslim dengan para ketua MUI. Kemudian untuk yang kelima, ini proses untuk data pelaku dari sanksi tuntutan ini sampai dengan 3 hari. Tidak perlu tunggu 3 hari Pak. Tadi malam sudah kita laksanakan, ya. Jadi kalau ini dibilang sampai dengan 3 hari, tidak usah menunggu 3 hari. Ya, kejadian hari Jumat dini hari, Jumat tadi malam sudah kita lakukan penahanan. Ya, sudah terjawab ya, kronologis apa yang sudah kita lakukan. Kalau dibilang kondisi bandara juga ditutup, jadi beliau tadi malam menyampaikan Kapolres segera mengambil langkah. Semua upaya langkah tindakan kepolisian yang kita ambil, semua ini terpantau dan terlapor ke Polda Maluku sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Terkait dengan penegakan hukum, tentunya Pak Satreskrim akan berkoordinasi dengan Bapak Dirkrimum terkait dengan penegakan disiplin dan kode etik. Ini merupakan domain dari Kabid Propam Polda Maluku. Tentunya kami akan mengambil langkah sesuai petunjuk arahan dari beliau. Demikian mungkin yang kami dapat sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir. Juga mungkin kepada awak media yang kebetulan juga ada di sini, kami sampaikan sekali lagi sikap dari Bapak Kapolda Maluku terhadap kejadian ini. Beliau sudah memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas. Ya, ini sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan penahanan terhadap 2 orang yang patut diduga sebagai pelaku penganiayaan. Tentunya ada sanksi-sanksi lain selain sanksi pidana yang akan diberikan. Tadi kami jelaskan ada sanksi kode etik dan juga nanti sanksi disiplin ya, terhadap para pelaku ini. Demikian mungkin kami dapat sampaikan. Kalau memang ada kalau memang ada yang mungkin kurang puas atau mungkin masih kurang jelas penyampaian keinginan, aspirasi, pesan-pesan dari teman-teman semua. Dan tentunya kami Polres Kepulauan Tanimbar juga sangat membuka diri terhadap masukan-masukan yang tentunya bertujuan untuk membangun kinerja Polres Kepulauan Tanimbar ke depan lebih baik lagi. Itu tadi akan disampaikan oleh Bapak Pastor juga. Kami selalu membuat komunikasi, membangun komunikasi, bekerja sama. Saya juga pernah berdiskusi dengan teman-teman dari Pemuda Katolik, dengan KFPI, di mana saya apabila ketemu dengan bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, saya selalu bertanya apa yang diinginkan masyarakat terhadap Polri. Kaitannya ini saya ingin berkeinginan kuat untuk membangun Polres Kepulauan Tanimbar ini ya, sesuai dengan tugas fungsi dan peranan yang diembankan oleh negara kepada kami, dan tentunya kehadiran kami di sini membawa manfaat bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Terakhir tadi Bapak Pastor Ponci menyatakan sudah menghubungi Bapak Kapolda, Pak ya. Setelah itu disampaikan Bapak, ya mungkin tadi sebelum Bapak
kunci di telepon, Bapak Kapolda juga menelpon kami. Kemarin saya sudah menyatakan permintaan maaf atas nama Polres Kepulauan Tanimbar, baik kepada keluarga yang menjadi korban maupun kepada masyarakat Kepulauan Tanimbar. Ya, ada tapi kemarin hadir ya, kalau tidak salah melihat itu, menyaksikan. Dalam kesempatan ini juga kami diberikan amanah oleh Bapak Kapolda Maluku untuk menyampaikan permintaan maaf beliau sebagai pimpinan Polri tertinggi di Provinsi Maluku, baik itu kepada keluarga korban itu dari Desa Oli, ini sama Kapolda. Tolong disampaikan Pak permintaan maaf dari Bapak Kapolda, termasuk juga permintaan maaf beliau kepada seluruh warga masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Beliau berharap kiranya dan beliau juga menyampaikan kepada kami untuk proses hukum terhadap pelaku itu betul-betul ditegakkan. Ini akan kami laksanakan Bapak, karena ini ya bukan hanya perintah beliau, kita pun juga akan kami laksanakan. Tapi ini penekanan dari beliau. Kemudian terkait dengan sanksi di luar pidana, Bapak Kapolda juga menyampaikan sudah memerintahkan Bapak Kabid Propam untuk menindaklanjuti. Jadi nanti terhadap para pelaku ini, selain sanksi pidana, ancaman sanksi pidana, tentunya terhadap mereka semua akan diberikan sanksi kode etik Polri maupun sanksi disiplin. Ini sudah penyampaian langsung dari Bapak Kapolda. Tadi malam juga Bapak Kabid Propam sudah berkomunikasi dengan kami. Sebenarnya beliau sudah diperintahkan untuk turun langsung ke sini, ke Somasi. Tapi kita ketahui bersama, sementara kondisi bandara juga ditutup. Jadi beliau tadi malam menyampaikan Kapolres segera mengambil langkah. Semua upaya langkah tindakan kepolisian yang kita ambil, semua ini terpantau dan terlapor ke Polda Maluku sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Terkait dengan penegakan hukum, tentunya Kasat-Reskrim akan berkoordinasi dengan Bapak Dirkrimum terkait dengan penegakan disiplin dan kode etik. Ini merupakan domain dari Kabid Propam Polda Maluku. Tentunya kami akan mengambil langkah sesuai petunjuk arahan dari beliau. Demikian mungkin yang kami dapat sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir, juga mungkin kepada awak media yang kebetulan juga ada di sini. Kami sampaikan sekali lagi sikap dari Bapak Kapolda Maluku terhadap kejadian ini. Beliau sudah memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas. Ini sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan penahanan terhadap 2 orang yang patut diduga sebagai pelaku penganiayaan. Tentunya ada sanksi-sanksi lain selain sanksi pidana yang akan diberikan. Tadi kami jelaskan ada sanksi kode etik dan juga nanti sanksi disiplin ya, terhadap para pelaku ini. Demikian mungkin kami dapat sampaikan. Kalau memang ada yang mungkin kurang puas atau mungkin masih kurang jelas,